Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini kita akan membahas tentang mengelola komunikasi massa. Di sini kita bertemu di chapter 20 buku Philip Kotler, Marketing Management ya. Di sini pembahasan tentang komunikasi massa ini ada tentang periklanan, promosi penjualan, event dan experience atau acara dan pengalaman, dan hubungan masyarakat atau public relation. Jadi komunikasi massa ini membahas tentang 4 komponen utama ketika kita ingin menyampaikan value kepada calon pelanggan kita. Oke, tidak berlama-lama kita coba langsung bahas apa aja sih yang akan kita bahas nanti ke depan. Apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama, langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mengembangkan program periklanan. Yang kedua, bagaimana seharusnya pemasar memilih media iklan dan mengukur efektivitasnya. Yang ketiga, bagaimana seharusnya keputusan promosi penjualan dibuat. Yang keempat, apa pedoman untuk membuat event dan experience dalam membangun merek yang efektif. Yang kelima, bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan potensi hubungan masyarakat. Jadi kelima ini adalah komunikasi massa. Kalau kemarin kita di bab yang komunikasi kita membahas tentang apa aja sih keperluan atau kepentingan ketika kita melakukan komunikasi. Gunanya apa sih komunikasi, terus juga lewat apa sih kita bisa berkomunikasi, terus mengapa penting untuk melakukan komunikasi, isi dari komunikasi yang bagus kemarin saya juga sampaikan. Nah, di sini kita akan membahas lebih khusus mengenai komunikasi massa periklanan. Periklanan ini kalau saat ini teman-teman sudah sangat familiar dengan yang namanya social media advertising atau iklan di sosial media, misalkan di Facebook, Instagram, atau ketika teman-teman searching Google itu ada Google Ads gitu, ada berbagai macam. Cuman yang masih ada tentang iklan atau mungkin event dan yang lain-lain itu semua masih ada ya. Nah, itu kenapa penting? Lalu apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk menambahkan value atau menyampaikan value yang akhirnya nantinya akan bisa memberikan dampak pada meningkatnya penjualan kita atau produk kita bisa lebih terkenal atau penjualan produk atau sales revenue-nya lebih tinggi. Oke, kita akan coba pelajari satu persatu. Next. Yang pertama adalah mengembangkan dan mengelola program periklanan. Jadi, kalau untuk tahap-tahapan ketika kita mengembangkan awal dan juga mengelola program periklanan ada 5 tahap nih. Dikenal dengan 5M. 5M ini tidak hanya menjaga jarak. Kalau sekarang protokol kesehatan ya apa namanya? Era pandemi ini juga terkenal ini ya 5M. Dulunya 3M terus ditambah lagi menjadi 5M. Nah, ini juga ternyata sudah ada nih dari zaman dulu ketika kita mengelola program periklanan yaitu mission, money, message, media, dan measurement. Apa aja sih 5M ini pengertian-pengertiannya? Yang pertama mission. Jadi ketika kita ingin mengembangkan program periklanan awal kita, kita harus tahu apa tujuan dari periklanan ini. Iklan itu kan ada tujuannya hanya ingin mengenalkan produk, hanya ingin memperkenalkan merek, hanya ingin meningkatkan citra, atau iklan yang sampai kepada meningkatkan nilai dari nama perusahaan, atau sampai tujuannya sampai ke sales revenue atau purchasing atau orang bisa membeli. Jadi tujuannya ini apa? Dipikir dulu nih teman-teman, membuat iklan tujuannya apa? Nah, nanti kita baru bisa milih tuh caranya iklan yang seperti apa atau medianya yang seperti apa, berapa banyak yang akan kita habiskan itu nanti kita bisa pikirkan. Tetapi yang pertama harus kita pikirkan adalah tujuan dari periklanan ini. Tadi ada beberapa macam ya tujuan periklanan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tujuan periklanan kita, lalu kita kedua cek money atau budget kita. Berapa banyak yang dapat kita belanjakan dan bagaimana kita mengalokasikan pengeluaran kita untuk berbagai jenis media. Jadi setelah kita tahu tujuannya, lalu kita punya budget berapa nih yang ingin kita anggarkan, lalu untuk media apa saja yang akan kita gunakan.
kita gunakan untuk menyampaikan maksud dari tujuan kita. Jadi money ini, uang ini tidak hanya sekedar nominal saja ya, tetapi juga nanti seberapa banyak itu frekuensinya, lewat apa. Terus nanti di akhir di measurement itu kita akan mengukur seberapa efektif penggunaan uang kita. Nah, setelah kita berpikir tentang budgetnya, lalu selanjutnya ada message, isi. Apa yang harus dikatakan oleh kampanye iklan. Jadi isi dari iklan itu nanti setelah kita membuat budget, lalu isinya apa saja. Misalkan kita budgetnya untuk tiga jenis periklanan ini, budgetnya misalkan gede nih, budgetnya 40% dari penjualan. Misalkan contohnya iklan shampoo. Iklan shampoo itu rata-rata yang terbesar untuk produk consumer good itu rata-rata yang paling banyak itu iklan shampoo. Menurut penelitian di Indonesia yang paling banyak menghabiskan uang untuk periklanan adalah Pantene, dan ternyata produk Pantene ini juga dia yang paling banyak mendapatkan revenue, penjualan tertinggi. Jadi iklannya dia itu bisa sampai berapa puluh miliar gitu ya. Saya kurang tahu, tapi itu penelitian terakhir tahun 2018 saya dulu itu dapat. Indonesia tuh iklannya iklan Pantene, dan itu juga sangat berpengaruh terhadap penjualannya dia. Isinya apa? Isinya ya bisa bermacam-macam. Misalkan kalau isinya iklannya itu pengen langsung sampai ke orang purchase, itu ya berarti isinya bagaimana orang itu tertarik dengan keuntungannya, terus bagaimana orang-orang itu tertarik dengan kegunaannya. Nanti kita bahas lagi itu di belakang. Nanti ada lagi lebih jelasnya tentang message ini. Intinya, yang proses ketiga itu kita berpikir tentang apa yang harus dikatakan oleh kampanye iklan, isinya. Lalu medianya, media apa yang sebaiknya kita gunakan. Media kan macam-macam ya. Nanti dibahas di belakang, ada media billboard di luar, atau ada media online dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah measurement, bagaimana seharusnya kita mengevaluasi hasil. Evaluasi hasil itu caranya gimana sih? Ada berapa tahap ketika kita mengevaluasi, terus mana sih iklan yang sukses, mana sih iklan yang kurang sukses. Nah, itu nanti kita bisa ukur di measurement ini. Jadi untuk mengembangkan dan mengelola program periklanan ini ada 5M ini. Tadi mission, money, message, media, dan measurement. Apa tujuan periklanan, seberapa banyak uang yang kita punya lalu akan kita habiskan untuk media apa saja. Lalu isi dari iklan itu, setelah isi adalah kita lewat apa aja nih media yang sebaiknya kita gunakan, lalu kita ukur, kita evaluasi. Selanjutnya, nah dari kelima M tadi, nah ini kita bredeli satu-satu nih. Mulai dari misi. Misi ini di dalamnya itu ada sasaran penjualan dan tujuan periklanan. Sasaran penjualan ini apa aja? Sasaran penjualan ini ada berbagai macam komponen. Di dalamnya akan berbagai macam komponen. Intinya kita di periklanan atau di setiap kita belajar itu kita gunakan 5W1H. What, when, where, why, which, dan how. Sasaran penjualan misalkan. Sasaran penjualannya itu kepada siapa? Nah, itu juga nanti dipikirkan. Misalkan kepada anak kecil, kepada ibu-ibu, kepada remaja, dan yang lain-lain. Sama seperti yang sering kita bahas di belakang. Misinya itu kepada siapa sasaran penjualan. Terus tujuan periklanannya itu kita untuk apa sih? Untuk memperkenalkan merek, untuk mengingatkan orang terhadap merek ini, untuk apalagi merefresh lagi atau memperkenalkan produk baru, meningkatkan image, dan yang lain-lain. Misinya itu ada tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Lalu selanjutnya, ketika kita sudah menentukan misinya, di sini ada yang tadi money, itu ada berbagai macam, ada beberapa komponen juga yang harus kita pertimbangkan. Pertama, tahap di PLC. PLC itu product life cycle atau daur hidup produknya. Misalkan kayak contohnya nih, satu produk itu kan tidak selamanya kita akan menjual produk itu. Contohnya yang paling sering berganti itu HP. Jadi HP itu kan pasti ada kayak expired tapi expired modenya.
Contohnya misalkan kalau dulu iPhone 4, iPhone 4 kan sekarang udah nggak ada. Pindah lagi ke iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 sampai iPhone sekarang iPhone 12 apa berapa itu ya? iPhone 12. Di setiap seri itu kan pasti ada life cycle-nya kan. Nah, nanti kita juga harus mempertimbangkan ini nih untuk menghabiskan uangnya. Jangan sampai kita menghabiskan seluruh uangnya ternyata ini jaraknya nanti setelah 2 bulan itu sudah ada produk baru lagi ya. Berarti kan sia-sia tuh. Nah, berarti yang perlu dipertimbangkan adalah tahap PLC-nya atau product life cycle-nya. Pangsa pasar dan basis konsumen. Jadi yang kedua adalah pangsa pasar dan basis konsumen. Pangsa pasarnya itu sebesar apa, lalu basis konsumennya itu dia sebagai apa. Misalkan kayak iPhone dan Xiaomi, itu kan dua apa namanya? Dua komponen yang berbeda nih, iPhone dan Xiaomi. Nah, ini contoh kedua ini kita juga harus berpikir nih, budget yang harus dihabiskan untuk membuat iklan iPhone dan membuat iklan Xiaomi. Anggaplah misalkan kita punya produk dua, satu produk premium, satu produk biasa. Untuk membuat produk premium, pastinya kita menggunakan uang yang jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak untuk apa? Apakah untuk frekuensinya atau untuk membuat kualitas iklannya? Jadi di situ. Jadi uang yang kita keluarkan itu untuk apa sih? Itu tadi untuk pangsa pasar dan basis konsumennya. Misalkan kalau untuk yang iPhone premium nggak begitu sering, tetapi kita menyasar waktu-waktu tertentu. Nanti di belakang ada waktu-waktu tertentu, tetapi dengan kualitas iklan yang bagus misalkan. Kualitas iklan yang apa ya, efeknya bagus, terus juga story-nya bagus. Intinya yang mahal lah, iklan mahal lah, kayak gitu. Beda dengan iklan yang biasa. Nah itu nanti kita pikirkan ketika kita mengelola budget. Selanjutnya persaingan dan noise. Jadi ketika kita mengeluarkan budgeting untuk iklan, itu kita juga berpikir tentang seberapa banyak sih pesaing kita. Jadi ketika kita mempunyai banyak saingan di luar, terus juga produk serupa kita itu banyak, terus juga apa namanya, noise itu pengganggu ketika kita menyampaikan value. Pengganggunya macam-macam, mulai medianya, mulai situasinya, macam-macam. Nah ini nanti kita perkirakan kira-kira sebanyak apa budget yang harus kita keluarkan ketika ada seberapa banyak noise, ada seberapa banyak persaingan. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya frekuensi pelikanan. Jadi kalau misalkan budget kita terbatas, nah frekuensinya juga nggak mungkin kan kita sering kayak gitu. Frekuensi ini juga berhubungan juga dengan tadi PLC, product life cycle. Misalkan kita produknya itu life cycle-nya itu setiap 1 tahun itu ada mengeluarkan produk baru. Kayak misalkan Xiaomi nih, Xiaomi target setiap tahun dia akan mengeluarkan produk baru atau setahun 2 kali, 3 kali. Jadi untuk setiap iklan produknya ini, nggak mungkin kan dia mengeluarkan waktunya tiap 2 minggu sekali, oh nggak mungkin. Jadi dia digencar di bulan pertama itu setiap hari 10 iklan misalkan. Nah itu kan budgetnya juga harus terpenuhi gitu. Lalu ada produk pengganti. Produk pengganti ini contohnya bukan pesaing, tapi dia misalkan kalau misalkan kita punya motor, produk penggantinya apa? Sepeda misalkan atau HP. Kalau HP produk penggantinya kurang ada. Jadi produk pengganti ini adalah dia itu satu produk yang kita tidak perlu membelinya, tetapi ada switching produk yang lain. Dulu di bab produk itu pasti ada. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan produk penggantinya terlalu banyak atau produk kita itu nggak terlalu penting-penting amat, banyak yang bisa digunakan untuk melakukan itu, atau misalkan untuk membersihkan rumah itu ada sapu, ada pel, ada apa namanya itu vacuum cleaner itu kan namanya produk pengganti ya. Jadi ketika ada produk pengganti jenisnya itu banyak dan banyak tersedia, itu kita juga harusnya untuk budgetnya tidak terlalu banyak dialokasikan ke sana. Kayak gitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga pesan. Nah, pesan ini yang perlu diperhatikan ada 4. Pertama, pembuatan pesan. Pembuatan pesan ini tadi berpikir tentang untuk apa pesannya ini, lalu juga kelas orang yang kita tuju itu seperti apa, pastikan juga pesannya isinya menyesuaikan. Kalau pesan untuk ibu-ibu dan anak milenial pasti berbeda, kayak gitu, isi pesannya.
Kemarin juga sudah saya jelaskan bagaimana kita menggunakan eh, copywriting, penulisan kata-kata itu, pemilihan kata-kata itu juga sangat berpengaruh. Lalu selanjutnya evaluasi pesan dan seleksi. Misalkan nih, kita punya 2 atau 3 pesan. Ketika satu iklan ini pesannya nyampe, kok tetapi dia tidak bagus nih misalkan, tapi dia tidak mempengaruhi pada penjualan, ya harusnya ini kita evaluasi. Kenapa? Oh mungkin karena sasarannya berbeda atau produknya tidak pas dengan isi pesannya misalkan. Nah, kayak gitu. Kita harus evaluasi itu. Selanjutnya eksekusi pesan. Message-nya atau isi dari iklannya itu kita tampilkan, kita coba. Lalu kita review nanti di akhir ini apakah impact-nya itu besar atau enggak seperti itu. Nanti kita coba refresh lagi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pertanggungjawaban pada review. Jadi ada kriteria pesan, ya intinya itu sama saya kalau kita menyampaikan pesan. Tidak boleh berbohong, tidak boleh terlalu melebih-lebihkan, juga tidak boleh mengeksploitasi kayak misalkan sara atau apa gitu, itu harusnya enggak gitu ya. Tapi sekarang kan kalau misalkan kita lihat di media sosial itu clickbait itu kayaknya udah menghilangkan etika-etika pesan itu. Tapi ya inilah dunia periklanan, persaingan sangat banyak, jadi bagaimana kreatif-kreatifnya orang itulah ya. Selanjutnya media. Keempat ini media ada 5 yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jangkauan, frekuensi, dan dampak. Misalkan kita menggunakan media televisi itu jangkauannya sejauh apa, frekuensinya apa. Nanti ada beberapa contoh di belakang. Selanjutnya frekuensi, misalkan kita seberapa sering. Ada yang namanya waktu itu prime time. Teman-teman pasti pernah dengar waktu-waktu prime time. Waktu prime time itu kalau di televisi itu ya biasanya habis maghrib sampai jam 9 gitu ya, jam 7 sampai jam 9 atau jam setengah 8 itu yang waktu-waktu prime time. Itu ya kalau di televisi waktu prime time ini pasti sangat banyak. Terus juga bayarnya tinggi karena film-film yang ditampilkan juga tinggi. Gitu. Iklannya pasti banyak. Nah, kalau di sosial media beda lagi. Kalau di Facebook itu jam ada yang hari Minggu, misalkan hari Minggu tuh orang pada setelah bangun pagi gitu pasti dia melihat HP dulu, itu ada dia scroll scroll pas waktu istirahat jam 12 sampai jam 1 itu ketika istirahat bekerja itu pas hari bekerja ya itu jam segitu, pulang kantor jam 5 atau pas mau tidur. Nah, itu ada waktu-waktunya. Itu teman-teman bisa set waktu-waktu yang untuk pas menggunakan media apa itu berbeda-beda. Selanjutnya jenis media utama. Nanti juga dijelaskan. Jenis media utama itu misalkan televisi. Iklan di televisi itu berbeda dengan iklan di sosial media. Walaupun dia sama-sama berbentuk video, audio video, tetapi ketika di televisi dan di media itu pasti berbeda. Karena televisi itu orang tidak bisa skip dan orang itu fokus kayak gitu. Tapi kalau di video, di HP, misalkan kita lagi nonton YouTube ada iklannya, itu kan distraksinya itu semakin banyak. Nah, itu juga perlu diperhatikan isi pesannya, terus juga frekuensinya dan macam-macam dengan media itu. Selanjutnya alat utama media. Alat utama media tadi misalkan kalau di baliho ya gambar, kalau di pesan pribadi ya teks, itu kan isinya nanti pasti berbeda. Waktu media, nah tadi saya contohkan waktu media itu ada yang waktu prime time, ada yang waktu biasa, waktu tinggi, yang high demand dan yang lain-lain, itu juga perlu diperhatikan. Alokasi geografis media. Alokasi geografis media ini nanti juga ada contohnya. Kalau misalkan radio sama televisi itu kan jangkauannya jauh lebih luas jauh lebih luas televisi. Ini kan juga pastinya berpengaruh pada isi pesan dan juga berpengaruh pada budget juga pemilihan misalkan produk kita itu levelnya masih lokal, kalau kita iklankan di nasional kita nggak bisa menjangkau ya sama aja gitu untuk kayak bisa menghambur-hamburkan uang lah gampangannya. Seperti itu. Nah, di akhir ini ada penilaian. Di poin kelima itu penilaian atau tadi evaluasi atau measurement ya. Ada 2, dampak komunikasi dan dampak penjualan. Apakah komunikasinya nyampe, apakah komunikasinya itu diterima dengan baik, itu nanti dinilai di dampak komunikasi. Lalu ada dampak penjualannya. Dampak penjualannya seperti apa? Misalkan penjualannya naik atau tidak terlalu berpengaruh, itu juga pastinya akan
berbeda. Next, selanjutnya. Selanjutnya tentang menilai keefektifan iklan. Nah, jadi ketika kita membuat iklan, itu harus dapat menjawab ya pada pertanyaan berikut ini, khususnya untuk iklan yang tercetak ya, iklan cetak ya. Di sini ada 7 pertanyaan. Yang pertama, apakah pesan tersebut sekilas, jelas, dan dapat diketahui tentang apa iklan itu dengan cepat. Jadi kalau misalkan kita menggunakan media cetak, nanti ada beberapa contohnya saya sebutkan di belakang. Ada misalkan koran atau brosur atau baliho atau apalagi ya buletin dan yang lain-lain. Itu ketika pesan tersebut sekilas, ketika kita sekilas melihat terus dia itu jelas dan dapat diketahui tentang apa iklan itu dengan cepat, berarti dia efektif. Yang selanjutnya, apakah manfaatnya ada di headline? Headline itu di tulisan awal. Ketika di tulisan awal headline-nya dia itu bisa memperlihatkan manfaat, berarti iklan ini termasuk iklannya efektif. Selanjutnya, apakah ilustrasi mendukung tajuk utama? Jadi ketika kita menggunakan iklan menggunakan media cetak itu kan ada gambarnya atau mungkin diselingi warna atau mungkin abstrak tulisan atau garis-garis gitu loh. Ketika kita melihat ilustrasi itu mendukung tajuk utama. Tajuk utama ini tulisan awal atau secara keseluruhan pesan yang disampaikan. Ketika dia bisa mendukung, berarti ini efektif juga. Selanjutnya, apakah baris pertama copy mendukung atau menjelaskan judul dan ilustrasi? Copy itu apa? Copy itu catatan atau tulisan atau model gaya penulisan dari iklan tersebut. Ketika baris pertamanya itu sudah menjelaskan judul atau mendukung judul dan ilustrasi, berarti dia juga sudah termasuk iklan yang efektif. Apakah iklan mudah dibaca dan diikuti? Nah ini, jadi mudah dibaca itu berbagai macam. Warna tulisan dengan backgroundnya, terus bentuk tulisannya, terus kata-katanya ketika dia mudah dibaca dan diikuti, berarti dia juga termasuk iklannya efektif. Ketika ini sudah dijawab ya. Terus apakah produk mudah diidentifikasi? Ketika kita melihat iklan cetak, terus kita bisa mengetahui dia itu produk apa yang dia tampilkan, terus juga bisa dikenali, oh ini iklan ini dengan mudah, berarti dia juga termasuk iklannya efektif. Selanjutnya, apakah merek atau sponsor diidentifikasi dengan jelas? Ketika menggunakan iklan media cetak, kita bisa melihat dengan jelas produk, merek, dan sponsornya itu. Berarti iklan ini efektif. Jadi secara keseluruhan, 7 poin ini harus bisa dijawab dengan ya ketika kita menggunakan media cetak. Dan ini harus. Kalau misalkan teman-teman media cetak itu enggak selamanya media yang dicetak berupa di kertas itu enggak ya. Kalau teman-teman menggunakan sosial media, Facebook atau Instagram atau apa itu kan medianya berupa gambar. Nah, itu walaupun dia tidak tercetak secara langsung tetapi dia tercetak dalam bentuk gambar. Itu juga harus memenuhi 7 kriteria ini. Jadi ada 3 nih, iklan itu kan ada 3 modelnya. Yang tercetak, yang berbentuk audio visual, nanti yang ada di televisi, di YouTube dan yang lain. Ada yang berbentuk suara, itu di radio, podcast dan yang lain-lain. Ada yang bentuk suara tok, ada suara gambar dan bergerak, ada yang cuma gambar tok. Nah, yang di sini yang efektivitas 7 ini yang berupa gambar tok atau yang tercetak tok kayak gitu. Beda lagi nanti efektivitas ketika menggunakan suara atau menggunakan televisi. Ini ketika kita pengen menilai efektivitas dari sebuah iklan itu tidak bisa kita hanya parsial saja per masing-masing komponen. Misalkan hanya isinya toh, hanya medianya toh, hanya komponen tujuannya toh, misinya toh, nggak bisa. Kita harus secara keseluruhan. Kemarin itu kan integrasi itu ya, integrasi. Jadi periklanan terintegrasi. Tadi ada 5M itu ya, kelima-limanya ini benar-benar harus nyambung, benar-benar harus bisa connect, harus bisa sesuai dengan tujuan utamanya. Nah, itu baru bisa dikatakan efektif. Beda efektif dan berhasil. Ketika efektif itu berarti tersampaikan. Berhasil itu tepat sasaran. Kalau misalkan keberhasilan dari satu iklan ya ketika tujuannya dia memperkenalkan orang kenal, berarti itu berhasil. Ketika tujuannya orang beli, penjualan meningkat, nah berarti dia berhasil. Berarti iklannya efektif, kayak gitu. Mungkin seperti itu. Kita lanjut.
Ada profil jenis media. Di sini ada 10 kalau nggak salah. Ada banyak contoh yang banyak sekali yang lain, tetapi ini kita ambil coba 10. Pertama, media koran. Media koran itu ada keuntungan dan kekurangannya. Walaupun sekarang orang itu banyak yang sudah meninggalkannya, koran cetak itu ya, ataupun koran yang online, bacanya sudah online juga sih ya sekarang. Itu ada keuntungan kekurangannya juga. Jadi kalau untuk yang koran cetak atau mungkin koran yang online itu keuntungannya mungkin hampir mirip. Pertama, fleksibilitas. Jadi fleksibel, kita mau menampilkan apa, terus juga orangnya itu juga pembacanya itu tidak terikat kayak gitu ya kalau menggunakan koran itu. Terus ketepatan waktu, cakupan pasar lokal yang baik, penerimaan luas dan kepercayaan tinggi. Di sini cakupan pasar lokal yang baik. Kalau misalkan kita menggunakan koran yang daerah khusus Jawa Tengah, misalkan Jawa Pos atau apa ya kalau di sini. Radar Kudus, kalau di Pekalongan ini Radar Pekalongan misalkan. Kita ngiklan di Radar Pekalongan dan produk kita itu untuk level Pekalongan misalkan atau untuk level daerah tertentu. Nah, itu akan tepat sasaran secara demografis. Jadi cakupan pasar lokalnya yang baik, semuanya akan dapatnya gitu kan. Kayak misalkan sosial media itu ada Radar Pekalongan atau web-web khusus Pekalongan. Ketika kita teman-teman punya toko batik di Pekalongan, terus pasang iklan di sana, nah itu udah pas. Itu bisa jadi secara posisi media atau apa namanya, minimal media sama mediumnya itu udah, atau missionnya itu udah masuk, itu pas. Kekurangannya apa? Waktunya pendek, kualitas reproduksi yang buruk, dan tidak dibaca terus menerus. Orang itu kan baca koran itu kan dia melihat berita sekilas, ketika dia sudah melihat berita, tahu beritanya, ya udah ditinggalkan, selesai gitu kan. Tidak dibaca lagi enggak, beda dengan buletin atau majalah kayak gitu. Itu kekurangannya. Tetapi apa tadi ya, beberapa keuntungannya ada ketepatan waktu juga. Kalau misalkan pas musim Ramadan gitu ya, kita mengiklankan sarung, iklan ke kemarin apa, makanan-makanan atau sirup gitu, pas itu di koran. Korannya juga karena dia terbitnya itu harian, atau mungkin ketika berita-berita di online itu terbitnya itu setiap saat kan. Nah, waktunya itu juga bisa dikontrol gitu. Selanjutnya untuk televisi. Televisi ini keuntungannya menggabungkan penglihatan, indera, mata gitu ya, suara dan gerak. Jadi visual, suara dan gerak. Menarik bagi indera dan juga perhatian tinggi dan jangkauan luas. Itu untuk televisi keuntungannya, karena televisi ini tapi apa namanya? Tidak semua produk bisa menjangkau televisi ya. Kalau untuk lokal-lokal mungkin televisi ini bisa masuk juga untuk televisi lokal saja. Tapi kalau untuk televisi nasional pasti produknya juga sudah produk yang nasional. Nah, ketika produk kita masih lokal tetapi kita pengen pengen nih produk kita terkenal secara nasional, kita punya modal tinggi, tadi kan udah dijelaskan tentang money ya. Jadi kita punya budget tinggi, kita iklankan di nasional, ini seolah-olah produk kita produk nasional nih. Padahal levelnya masih lokal. Itu juga bisa jadi melalui televisi, karena keuntungan dari sini kan jangkauannya sangat luas, perhatiannya tinggi, dan bisa menjangkau mata, telinga, dan juga feel-nya itu kita dapat gitu loh ketika menggunakan video itu. Kekurangannya apa? Biaya absolut yang tinggi, terus noise-nya tinggi, exposure-nya sekilas, dan kurang selektivitas pemirsa. Biaya absolut yang tinggi apa? Contohnya ketika kita iklan otomotif. Contohnya kita pakai otomotif. Otomotif itu kan sasarannya bapak-bapak atau yang menyukai otomotif ya. Tetapi televisi itu yang menonton siapa? Yang menonton itu ada ibu-ibu, anak-anak. Ya, kita membayar untuk penonton yang ibu-ibu, penonton yang anak-anak itu juga sama. Jadi nanti per masing-masing penonton, misalkan nih kalau televisi ya, ketika kita tampilkan iklan, yang nonton itu 100 juta orang. Nah, terus kita bayarnya 100 juta atau mungkin 100 juta. Berarti per orang itu kita bayar 1 rupiah. Tetapi apa? Ya ini 1 rupiah ini ketika kita otomotif, kita membayar untuk ibu-ibu juga 1 rupiah, anak kecil juga 1 rupiah. Yang sasaran kita juga 1 rupiah kayak gitu. Jadi kita biaya absolutnya tinggi. Selanjutnya untuk yang surat langsung. Selektivitas penonton, keuntungannya, terus fleksibel,
tidak ada persaingan iklan dalam media yang sama dan personalize. Kita bisa benar-benar kalau kita pengen mengirim pesan atau mengirim email kepada satu orang tertentu, kita bisa khusus hanya untuk dia saja, gitu bisa. Itu kita ketika kita menggunakan surat langsung. Dan juga bisa menyeleksi hanya untuk siapa, itu bisa. Dan juga fleksibel, mau dikirimnya kapan, seperti apa, dengan apa, itu fleksibel. Itu keuntungannya. Tetapi biayanya relatif tinggi karena apa? Satu pesan menjangkau satu orang. Jadi per orangnya itu kenanya lebih tinggi. Kalau misalkan di surat langsung ini kita mengirimkan ke 1.000 orang, biayanya 1 juta, berarti per orang itu Rp1.000. Tetapi kayak televisi tadi, kita bisa menjangkau 100 juta orang, tetapi biayanya kita 100 juta, jadi per orangnya kehitungnya Rp101, 1000 kali lipat. Walaupun kelihatannya biayanya yang satu 100 juta, yang satu 1 juta, tapi hitungannya itu per orang yang dapatnya itu jauh lebih kecil ketika kita menggunakan televisi. Itu keuntungan dan kekurangannya, tetapi juga tetap harus diperhatikan produk apa yang ingin kita sampaikan, itu kan ya. Itu televisi, surat langsung, dan koran. Selanjutnya radio. Keuntungannya apa? Penggunaannya massal, terus selektivitas geografis dan demografis tinggi, dan biaya rendah. Selektivitas geografis demografis itu kayak gimana? Contohnya teman-teman mendengarkan radio Hard Rock FM atau Prambors Radio ketika pagi hari, itu kan benar-benar anak muda banget tuh kan ya. Ketika kita punya produk yang untuk anak muda kita tampilkan di situ, sudah pasti, bukan pasti ya, lebih kemungkinan besar, kemungkinan tinggi, sangat tinggi itu tepat sasaran ketika kita produknya untuk anak muda. Dan juga geografisnya terjangkau. Misalkan kayak Jakarta, kita punya produk level Jakarta untuk anak muda, meningkatkan image kita dengan iklan di 2 tempat ini. Misalkan sana kan terkenal banyak juga sih, cuman saya yang tahu 2 ini. Itu kan jauh lebih apa ya, bisa kita kontrol kayak gitu. Penggunaannya massal sekali kita tampilkan, kita membuat satu iklan bisa didengarkan untuk banyak orang. Terus biayanya jauh lebih relatif lebih rendah. Tetapi kekurangannya hanya bisa menggunakan audio saja, perhatiannya di depan televisi, tarifnya tidak standar karena tergantung dari radionya, dan juga exposure-nya cuma sekilas ya, kita dengar cuma sekilas, nggak bisa dibaca berulang-ulang kayak di koran. Di koran juga nggak berulang-ulang sih, kalau yang berulang itu majalah ya, nanti kita coba bahas lagi. Sama kayak televisi sekilas. Itu kekurangannya dari radio. Terus kalau untuk majalah ini keuntungannya selektivitas geografis dan demografisnya tinggi, hampir mirip ini dengan radio. Terus juga kredibilitas dan prestis, reproduksi berkualitas tinggi, panjang umur, dan pembacanya terus menerus. Jadi kayak contohnya majalah otomotif itu yang beli orang-orang otomotif. Ketika kita punya produk otomotif atau baju yang berbau otomotif, ketika kita menampilkan di majalah ini, kemungkinan untuk pas dengan si pembacanya itu akan lebih tinggi. Karena apa? Selektifnya udah pas nih, geografisnya pas, demografisnya pas, gampang. Terus juga kredibilitas dan prestis, karena yang namanya majalah itu biasanya gambarnya berwarna. Terus ketika orang beli majalah dipajang, itu biasanya dibaca itu enggak hanya sekali udah, tapi gitu dipajang, nanti ada orang datang lagi, dibaca lagi, datang lagi, dibaca lagi. Karena apa? Majalah itu berbeda dengan koran. Koran selesai udah besok buang, tapi kalau majalah lebih ke untuk dipajang untuk jangka lama. Dan reproduksinya berkualitas lebih tinggi, pasti ya, daripada koran. Panjang umur kayak tadi, dibeli sekarang mungkin 2 tahun lagi masih ada orang yang baca. Karena apa? Ini edisi ini tuh kadang-kadang tergantung dari konten informasi yang ada di majalahnya itu. Lalu pembacanya terus-menerus, tadi yang sudah saya ceritakan. Kekurangannya apa? Waktu tunggu pembelian iklan yang lama. Misalkan iklannya itu apa? Majalahnya itu terbitnya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Jarang nih ya. Ya mungkin kalau zaman dulu teman-teman kenal majalah otomotif, terus majalah Femina, ibu-ibu gitu kan ya. Itu terbitnya 3 bulan 6 bulan sekali. Waktu tunggunya kalau kita memasang iklan di sana nunggu 6 bulan lagi baru kita bisa memasang iklan di sana. Mungkin masih udah gitu harus rebutan pula gitu kan ya. Tapi itu tadi, kalau majalah itu bisa benar-benar kita sampai gitu. Kita punya produk makanan. Misalkan ladaku atau apa ya, ladaku, terus kita pasang di majalah
resep yang bisa untuk resep-resep makanan. Nah, itu juga pasti sudah sangat sampai banget kayak gitu ya. Gampang lah, sangat efektif kayak gitu. Selanjutnya untuk iklan outdoor. Outdoor ini contohnya di baliho di perempatan atau mungkin videotron televisi itu yang kita jalan-jalan lihat itu ya, videotron televisi yang berupa televisi itu. Keuntungannya apa? Fleksibel, exposure berulang yang tinggi, biaya rendah dan persaingan rendah. Exposure berulang yang tinggi contohnya kalau misalkan kita pasang baliho di perempatan ya orang itu nonton itu tuh bisa mungkin kalau dia berangkat pergi nonton itu terus jadi di otaknya itu bisa masuk produk itu. Terus juga biaya rendah karena satu per. Jadi kalau menghitung biaya ini tidak biaya secara keseluruhan ya. Misalkan masang di sini 70.000, masang di sini 700.000. Ini bisa jadi yang 700.000 ini lebih murah daripada yang 70.000. Kenapa? Karena yang 700.000 ini menjangkau 700 orang, 700.000 orang misalkan. Kalau yang ini 70.000 ini menjangkau cuma 700 orang. Dihitungnya per audiensnya. Jadi kalau televisi itu misalkan 15 detik itu 100 juta, di koran itu 1 juta misalkan, itu bisa jadi lebih murah di televisi. Karena apa? Di televisi 100 juta yang nonton 100 juta orang, per orangnya cuma bayar Rp1, kayak yang saya jelaskan tadi di awal. Tapi kalau misalkan kita di koran bayar 1 juta tapi yang nonton cuma 1.000, jadi satu orang itu kita bayar 1.000 gitu. Jadi biaya itu tidak berupa tingginya nominal tetapi per orangnya itu dilihat dari biayanya. Nah, kalau outdoor ini biaya rendah karena apa? Orang itu bisa melihat berkali-kali. Jadi satu orang melihat 5 kali dengan satu gambar yang sama, dihitungnya berarti dibagi 5 kan itu biayanya jadi lebih rendah itu kalau outdoor. Tetapi kekurangannya apa? Selektivitas penonton rendah dan batasan kreatif. Selektivitas penonton rendah kayak gimana? Jadi kalau misalkan kita iklan rokok atau iklan apa ya misalkan tertentu, iklan wajah misalkan apa contoh pencuci wajah gitu untuk laki-laki yang nonton ya anak-anak ya ibu-ibu ya orang tua ya mbah-mbah ya semua orang itu bisa nonton itu jadi kita nggak bisa menseleksi siapa yang bisa menonton iklan kita jadi mungkin banyak tidak tepat sasaran juga dan juga batasan kreatif nggak mungkin kita kan ada kalau misalkan di jalan-jalan itu iklan rokok itu nggak mungkin dia menampilkan orangnya sedang merokok karena apa yang melihat yang menonton iklan ketika kita di jalan di outdoor itu nggak hanya 18 plus jadi anak-anak juga menonton gitu itu ada batasan-batasannya. Selanjutnya kalau buletinnya mirip-mirip dengan majalah dan koran tetapi mungkin levelnya di tengah-tengah ya. Dia itu keuntungannya selektivitas tinggi, kontrol penuh, peluang interaktif dan biaya yang relatif rendah. Tetapi kekurangannya biaya bisa tak terkendali. Kalau buletin ini mungkin yang terbitannya lebih apa namanya? Lebih buletin harian, buletin bulanan, buletin mingguan ya gitu kan ya. Yang selanjutnya brosur. Brosur itu fleksibilitasnya tinggi, terus kontrol penuh dapat mendramatisasi pesan. Jadi kenapa sih sekarang masih ada orang yang menggunakan brosur? Brosur ini dia punya kelebihan sendiri ketika dia produknya itu pas disampaikan dengan brosur, didramatisasi. Jadi kalau misalkan teman-teman jalan di mall, masih banyak orang yang menyebarkan brosur dengan produk tertentu lalu dia apa? Ini Bu, saya punya ini menawarkan dari brosur itu terus disilakan mencoba kayak gitu-gitu kan. Nanti bisa diceritakan langsung. Nah, untuk mengenalkan itu ketika produknya emang personalized banget ya itu bisa jadi lebih efektif. Dan kontrol penuhnya itu kita bisa memberikan produk itu brosur itu ke siapa itu sesuai dengan sasaran produk kita. Tapi kekurangannya ketika produksi berlebih dapat menyebabkan biaya yang tak terkendali, yaitu brosur itu per masing-masing cetaknya itu atau sejumlah orangnya itu juga makin tinggi yang ingin kita capai makin tinggi biayanya kayak gitu. Beda sama kayak tadi baliho. Baliho itu kita pasang sekali itu bisa jadi yang nonton 10 kali lipat dari yang kita perkirakan seperti itu. Yang terakhir ini telepon. Telepon ini lebih ke pribadi ya ketika kita menawarkan barang atau apa langsung direct telepon terus apa namanya? Kesempatan untuk memberikan sentuhan pribadi. Jadi ketika kita memberikan informasi, ketika kita menawarkan, ketika kita mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, itu
bisa benar-benar personal banget gitu lah ketika telepon. Tetapi kekurangannya biayanya tinggi karena satu orang berhubungan dengan satu orang, dan biasanya kalau menggunakan telepon itu resistensinya tinggi. Tapi apa? Ketika produk kita pas ketika kita menggunakan telepon, kemungkinan untuk diterimanya akan jauh lebih tinggi. Mungkin itu ketika kita memilih profil jenis media ya, ada 10 tadi contohnya. Tapi banyak lagi yang lain. Media-media sosial media ketika kita iklan di Facebook, Instagram, atau di Google Ads gitu, itu juga termasuk salah satu dari medium-medium ini, tetapi mungkin ada gabungannya. Mungkin nanti teman-teman coba bahas, masukkan di kuesioner. Nanti pertanyaan kuesionernya tentang itu. Next. Selanjutnya tentang formula untuk mengukur tahapan yang berbeda pada dampak penjualan periklanan. Tadi kan ada 5M itu kan ya. Mulai dari mission, money, message, media, dan yang terakhir adalah measurement. Media kita sudah bahas tadi, profil medianya, message juga intinya pesan-pesan isinya itu seperti apa. Kalau yang money tadi budgeting, budgeting itu tadi murah atau mahalnya itu bukan tergantung tingginya nominal, tetapi kenanya per orang itu berapa gitu ya. Nah sekarang kita mengukurnya ini ada 4 ini tahapannya. Pertama share of expenditure, yang kedua share of voice, share of mind and heart, yang terakhir share of market. Share of expenditure ini lebih ke ketika kita menyampaikan pesan itu penerimanya itu sebanyak apa sih, terus juga orang-orang itu ngehnya itu seberapa. Nah ini jadi kalau untuk mengukur ini tetap dengan menggunakan riset, jadi riset pasar atau riset periklanan, tetapi yang diukur adalah 4 ini menggunakan nilai ini. Jadi share of voice-nya itu seberapa menggema iklan kita. Kayak misalkan kemarin ada contoh iklan sosis Sones yang untuk anak kecil. Nah itu kan di sosial media itu viral, terus juga banyak orang membicarakan tentang itu gitu kan, membicarakan tentang itu dan bla bla bla, efek rame banget lah. Nah itu berarti share of voice-nya tinggi ya, berarti dia untuk expenditure-nya udah pasti tinggi dan share of voice-nya tinggi gitu kan. Tapi apakah share of mind and heart-nya tinggi? Belum tentu. Karena apa? Mungkin saja dia hanya tertarik pada iklannya karena anak-anak suka, tetapi tidak suka dengan produknya. Akhirnya apa? Share of mind and heart-nya itu dia tidak begitu lama nempel. Bisa jadi bumerang, terlalu banyak di exposure atau di expenditure itu, terus juga terlalu banyak dibicarakan, akhirnya banyak orang yang nggak suka. Nah terakhir share of market. Share of market ini gampangannya ya ketika kita banyak iklan, banyak nggak sih yang beli produk kita gitu. Kalau misalkan banyak yang beli dari produk kita, ya berarti share of marketnya tinggi. Ketika ini measurementnya tinggi, berarti oke nih gitu. Contoh di awal tadi kan iklan Pantene, iklan shampoo. Iklan shampoo itu hampir 40% dari produksinya itu untuk iklan. Jadi kalau dia keseluruhan 100 miliar ya 40 miliarnya itu dia untuk iklan kayak gitu. Kamu pengen keuntungan berapa? Pengen keuntungan atau pengen misalkan HPP-nya itu 1000. Terus kamu pengen untung berapa gitu kan ya, tergantung itu 40. Dikalikan periklanannya itu 40% atau apa itu keuntungannya itu. Nah, mengukurnya dengan 4 ini. Cara mengukurnya gimana? Dengan riset. Riset pasarnya gimana? Ya ada yang melalui kuesioner langsung, pengamatan, atau jadi kalau penelitian itu kan penelitian sekunder, penelitian primer, ada yang penelitian experience dan eksperimen dan yang lain-lain. Yang diukur keempat ini. Next. Tadi udah bahas mengenai tentang periklanan. Sekarang ada yang selanjutnya adalah sales promotion. Bedanya sales promotion dan periklanan, kalau periklanan itu kita hanya menampilkan terus dengan tujuan tertentu. Kalau sales promotion ini dia spesifik ini. Spesifiknya untuk ketika kita memberikan promosi, orang beli kayak gitu. Promosi orang beli, atau ketika orang sudah beli, orang beli lagi kayak gitu. Kalau tadi iklan kan meningkatkan meningkatkan image, meningkatkan citra, meningkatkan ingatan orang dan melekatnya apa itu menggunakan iklan. Nah kalau sales promotion ini tujuannya
langsung beli, atau ketika orang sudah beli, beli lagi atau tertarik untuk beli kayak gitu. Alatnya apa aja? Ada beberapa alat yang ditampilkan di sini. Pertamanya adalah sampel. Jadi sampel ini apa sih? Sampel ini penawaran sejumlah produk atau layanan gratis yang dikirim dari pintu ke pintu atau misalkan melalui kurir atau pos atau diambil di toko atau melekat pada produk lain atau ditampilkan dalam penawaran iklan. Contohnya melekat pada produk lain. Jadi kalau misalkan kita beli motor, ada helmnya atau apa ya contohnya ya kalau di produk lain. Kalau misalkan kita beli baju gitu ya di situ ada topi ya. Jadi ketika beli baju di situ ada produk yang lain yang mungkin bisa jadi nggak sealiran gitu bisa nempel di situ. Jadi kalau orang melihat ada sampelnya, oh jadi tertarik untuk langsung beli, nyoba lagi yang lain gitu. Selanjutnya kupon. Nah, kupon ini kadang-kadang ada kupon gratis 1, kalau di Matahari biasanya ini di retail ini. Jadi diceritakan sertifikat atau kartu atau apalah bentuk dari kupon itu memberikan hak kepada pemegang yang dinyatakan untuk pembelian produk tertentu. Contohnya misalkan teman-teman di Matahari pembelian minimal 200.000 dapat kupon potongan 10.000. Nah, kayak gitu. Itu kan kayak apa namanya? Selanjutnya teman-teman pengen beli lagi nih, eman-eman kalau nggak digunakan untuk beli itu kan. Nah, ini adalah salah satu alat untuk sales promotionnya berupa kupon. Terus juga ada tools selanjutnya itu penawaran pengembalian uang tunai atau rabat. Jadi ketika contohnya teman-teman membeli di toko eceran atau retail atau ya contohnya retail Matahari lah paling gampang. Nah, itu teman-teman bayar. Nah, di pas bayar itu dapat pengembalian nih. Ya sama hampir mirip sama kayak kupon tapi lebih ke ketika kita sudah beli itu dapat pengembalian uang tunai lagi atau penawaran pengembalian uang tunai dengan kita membeli produk yang lain lagi. Gitu. Terus juga yang selanjutnya adalah paket harga atau penawaran diskon. Di sini penghematan kepada konsumen dari harga reguler suatu produk ditandai dengan label atau paket tertentu ya sama ada diskon berapa persen atau misalkan beli 2 gratis 1 itu paketan. Terus premi hadiah. Di sini kayak misalkan barang dagangan ditawarkan dengan biaya yang relatif rendah atau gratis sebagai insentif untuk membeli barang tertentu. Sebuah hadiah menyertai produk di dalam atau di bawah sebuah paket. Contohnya kayak gini ya, kalau misalkan beli motor dapat helm sama jaket mungkin gitu ya. Ada orang tertarik suka banget sama helmnya Scoopy. Helm Scoopy kan bagus. Harus beli motor Scoopy dulu biar dapat helm Scoopy atau beli helm Scoopy dapatnya motor gitu ya kayak gitu-gitu. Kalau misalkan kemarin ada salah satu strateginya yang kalau mungkin teman-teman tahu pernah mendengar siapa namanya Reza Octavian atau dikenal dengan Arab itu. Dia menjual liquid vape. Di dalamnya itu ada apa namanya? Stikernya, ada pouchnya atau apa kalau nggak salah itu. Jadi dia menjual vape hanya khusus kepada orang tertentu, tapi karena dia emang udah influencer, dia udah punya apa namanya basis massa yang tinggi, dia udah terkenal dan ya udah punya citra khusus lah dia. Akhirnya apa? Satu bundle ini dia jual cuma berapa ya? Cuma 300 4 apa 500.000 gitu. Saya lupa apa cuma sejuta gitu ya. Saya kurang tahu. Nah, itu di dalamnya itu kan ada hadiahnya itu ada hadiah stiker, ada hadiahnya pouch. Stikernya ini itu orang dijual lagi itu bisa sampai harganya 10 kali lipat. Itu karena dia orang mengincar hadiahnya. Karena apa ya? Di situ itu ada nilai khusus atau ada value khusus yang didapatkan orang ketika mendapatkan hadiah itu. Ada lagi contoh yang lain, ketika kita bisa memberikan satu nilai khusus kepada produk kita sendiri, itu yang nantinya bisa menjadi daya tambah atau orang itu menjadi tertarik untuk membeli gitu. Selanjutnya program frekuensi. Ya, ini program frekuensi ini udah familiar banget teman-teman. 10 kali cuci gratis 1. Nah, kayak gitu. Atau mungkin potong rambut 10 kali potong rambut gratis 1 kali. Itu juga sales promotion yang efeknya orang langsung beli atau orang langsung berulang untuk menggunakan gitu.
Selanjutnya uji coba gratis. Uji coba gratis ini kalau kita sering lihat di mobil, test drive atau tester makanan atau apa gitu udah sering kita lihat. Jadi tujuannya sales promotion ini benar-benar orang langsung efeknya langsung pada beli gitu, uji coba gratis. Selanjutnya promosi silang. Jadi menggunakan satu merek untuk mengiklankan merek yang lain yang tidak bersaing. Contohnya membeli apa? Baju atau contoh yang lain. Misalkan kalau untuk promosi silang. Misalkan satu perusahaan nih, Astra atau satu perusahaan minuman. Itu membeli Tenggo dengan buffer produk atau apalah gitu ya. Jadi ketika promosi silang ini, dua produk ini tidak saling bersaing. Nah, ketika membeli satu, dapat satu lagi yang lain kayak gitu. Misalkan mau beli Aqua dapat Rinso kayak gitu kan. Nah, kayak gitu itu promosi silang. Selanjutnya adalah hadiah kontes dan undian. Hadiah kontes, undian, permainan. Jadi kalau kita kan misalkan kita beli sesuatu, di dalamnya itu ada angka atau mungkin di dalamnya biasanya ada yang digosok terus keluar itu dapat apa. Nah, itu udah sering dipakai. Dan itu masih banyak yang menggunakan model sales promotion seperti itu. Next. Experience. Nah, tujuan utamanya ini ada 8 ini event dan experience. Pertama itu untuk mengidentifikasi target pasar atau gaya hidup tertentu. Nah, event experience ini apa sih? Event experience sudah pernah saya jelaskan kemarin di pertemuan kemarin itu. Jadi event dan experience ini lebih kepada memberikan bagaimana kita menyampaikan value kepada calon pelanggan, tetapi dengan tidak kita menampilkan atau dengan tidak kita menjelaskan secara langsung produk kita. Contohnya, kita beriklan pada saat event World Cup atau Piala Dunia atau ada event pertandingan olahraga tertentu lah. Kita mengadakan olahraga tertentu atau kita mengadakan pameran kayak gitu atau kita mengadakan kegiatan apa kayak gitu. Nah, di situ tujuan utamanya ada 8 ini. Pertama, untuk mengidentifikasi target pasar atau gaya hidup tertentu. Jadi kalau misalkan kita Jakarta itu ada namanya Jakarta Expo Center apa tuh yang Jakarta yang setahun sekali itu loh. Nah, itu kan juga event sih itu karena di dalamnya itu ada banyak produk. Nah, di situ kita bisa menggunakan kalau itu umum ya. Misalkan kita Honda Race Day misalkan. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi kita mengadakan event itu untuk meningkatkan produk pengetahuan terhadap produk kita. Orang-orang itu agar tahu produk kita, keuntungannya, kegunaannya dan yang lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah untuk meningkatkan makna nama perusahaan atau produk. Meningkatkan orang. Jadi kalau misalkan Honda mengadakan bakti sosial lah kayak gitu tuh nama baiknya tuh terangkat gitu. Oh, itu lebih masuk ke citra aja ya. Jadi selanjutnya untuk yang ketiga untuk menciptakan atau memperkuat persepsi citra merek utama. Jadi ketika mengadakan event atau experience itu ya ini untuk menciptakan atau memperkuat persepsi citra merek utama. Jadi dia itu event ini mendukung kan event yang baik-baik orang itu mencoba apa gitu ya. Itu agar benak kita itu ketika mendengar merek ini, nah itu kita punya persepsi positif gitu. Yang selanjutnya adalah citra perusahaan. Kalau tadi kan merek atau produknya. Kalau yang kedua tadi produk, yang ketiga merek, yang ini citra perusahaan secara keseluruhan. Contohnya misalkan Jarum. Jarum itu kan produk rokok. Terus dia mengadakan tanam 1000 pohon. Nah, gitu kan itu kan iklan event itu kan ya dari event itu. Jadi seolah-olah dia itu rokok ini kan pandangannya itu kan merusak lingkungan, tetapi dia apa? Menggunakan CSR-nya untuk lingkungan. Oh, berarti ini perusahaannya peduli lingkungan nih. Nah, kayak gitu itu contohnya untuk meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya untuk menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan. Ini tertentu kepada satu orang penggunanya misalkan. Jadi ketika dia menggunakan satu produk tertentu, dia itu kayak misalkan dulu saya pernah itu ikut
safety driving apa itu kalau nggak salah itu Honda. Oh, berarti dia ketika saya waktu itu menggunakan Honda, terus juga ada tesnya, ada liku-liku kayak tes di SIM itu, nah, itu untuk menggambarkan perasaan dan melekatkan jiwa saya pada produk yang waktu itu saya ikuti ya gitu. Selanjutnya itu untuk mengekspresikan komitmen kepada komunitas atau pada masalah sosial. Kayak tadi contohnya menggunakan tanam 1000 pohon dari jarum. Terus juga untuk menjamu klien utama atau memberi penghargaan kepada karyawan. Terus yang terakhir itu untuk mengizinkan peluang perdagangan atau promosi. Jadi event dan experience ini menjadi pendorong atau pendukung iklan yang biasanya dilakukan menggunakan tadi iklan-iklan biasa atau event atau apa namanya sales promotion. Nah, event dan experience ini lebih kepada merecall itu semuanya menjadi pendukung seperti itu. Next. Yang public relation juga tidak kalah penting dengan iklan. Jadi public relation ini ada beberapa tools caranya. Yang pertama publikasi. Jadi ketika perusahaan bergantung pada materi atau menerbitkan pasar sasaran mereka. Ini termasuk seperti laporan tahunan, brosur, artikel, buletin majalah perusahaan, dan materi audiovisual. Jadi si perusahaannya ini mengeluarkan produk-produk public relation khusus untuk berhubungan dengan pelanggannya. Biasanya ini laporan tahunan itu ya. Nah, selanjutnya public relation berupa acara. Jadi event dan experience tadi itu merupakan salah satu turunan dari public relation yang berguna untuk menarik perhatian ke produk baru atau aktivitas perusahaan lainnya. Contohnya seperti konferensi pers, seminar, tamasya, pameran dagang, kontes, kompetisi. Kalau yang tadi saya ikuti kan kompetisi gitu ya, lomba safety drive kayak gitu. Contohnya kayak gitu itu kompetisi. Selanjutnya adalah sponsorship. Public relation sponsorship ini lebih ke misalkan ada pertandingan bola terus kita menjadi sponsor di sana, itu juga salah satu menjadi bagaimana kita terhubung dengan orang. Relasi ini kan public relation ya, jadi bagaimana hubungan kita dengan publik atau calon pelanggan kita. Selanjutnya berita. Salah satu tugas utama dari public relation profesional ini adalah membuat berita yang menguntungkan tentang perusahaan, produk, dan orang-orang. Jadi kayak konferensi pers dan apa-apa gitu, kayak lebih misalkan konfirmasi atau banyak sekali yang lain. Itu juga tugasnya dari public relation. Public relation ini juga seolah-olah menjadi iklan terselubung. Jadi kayak dia itu nggak iklan tapi orang-orang jadi konfirmasi atau apa-apa dan bla bla bla. Selanjutnya pidato. Jadi si eksekutif perusahaan tiap tahun sekali atau ketika ada masalah apa atau dia bercerita tentang pengalaman hidupnya dia, misalkan kayak anak singkong itu kan udah terkenal tuh Khairul Tanjung. Nah, dia itu berpidato bercerita tentang pengalamannya dia itu secara tidak langsung dia juga melakukan public relation untuk memberikan pengalaman kepada atau pengetahuan kepada calon pelanggannya dia itu. Selanjutnya kegiatan pelayanan publik. Ini contohnya berobat gratis dan apa-apa itu juga termasuk dari public relation. Terus identity media. Nah, identity media ini perusahaan membutuhkan identitas visual yang dikenali oleh publik berupa logo, alat tulis, brosur, dan lain-lain. Jadi logo itu kenapa dia itu juga sangat penting kayak Apple kecokot itu ya, Apple Crowa itu juga salah satu bagian dari public relationnya dia. Kayak gambar centang Nike itu juga salah satu jadi dari gambar dari public relationnya dia. Kenapa itu penting? Karena satu logo ini bisa menjadi cerminan untuk seluruh produknya perusahaannya itu bisa masuk ke dalam satu logo ini. Jadi satu gambar kecil ini menjadi penghubungnya perusahaan dan juga calon pelanggan. Jadi identitas media dari satu produk satu perusahaan itu juga sangat penting. Ini juga termasuk jadi dari public relation. Nah, mungkin jadi intinya kalau untuk yang komunikasi massa itu tujuannya adalah memperkenalkan produk, mengingatkan orang kepada produk kita, atau apapun yang bisa memberikan efek kepada khalayak luas. Itu adalah komunikasi massa. Beda dengan kalau kemarin itu kan kita membahas tentang bagaimana melakukan komunikasi ya. Ini khusus ke komunikasi massa agar orang-orang itu bisa mengenal, bisa mengidentifikasi dan akhirnya tujuan akhirnya apa ya, membeli produk kita, penjualan kita bertambah, keuntungan kita bertambah seperti itu. Ini terakhir dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
maaf, sampai ketemu di pertemuan Google Meet-nya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.